Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan video tentang kisah perjalanan yaitu Haji Nunut. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah. Diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah. Diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Untuk itu kita yang diberi nikmat oleh Allah, marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik pemirsa, langsung saja, yaitu Haji Nunut. Di Haji Nunut ini yang dimaksud adalah ada orang yang benar-benar yaitu kepingin beribadah haji akan tetapi tidak punya biaya. Bagaimana caranya? Memang orang kalau sudah niat itu ya manjada wajada. Jadi siapa yang ingin menggebu, terobsesi itu pasti terwujud kalau niat benar-benar. Contoh, apabila kita ke Jakarta, meskipun tidak punya uang, tapi kalau sudah niat pasti bisa terlaksana. Demikian juga Haji Nunut ini. Jadi Haji Nunut ini dia kalau ada orang pulang haji itu mesti dia minta doanya agar bisa menunaikan ibadah haji. Jadi mani haji, ya. Jadi minta gelangnya, minta siwak dan lain-lain supaya dapat barokahnya. Minta doanya dan lain-lain. Ini Haji Nunut ini adalah namanya Khairun Nasihin, berumur 52 tahun, dari Jombang, menunaikan ibadah haji. Para pemirsa, merupakan impian setiap muslim. Namun mahalnya biaya berangkat ke tanah suci membuat sebagian orang sulit mewujudkan keinginannya menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun bagi Khairun Nasihin, tekad serta ketaatannya kepada Allah membawanya hingga ke tanah suci. Impian pergi ke rumah Allah itu pun dilaluinya tanpa syarat. Senyum hangat menyambut kedatangan awak media saat menyambangi Khairun Nasihin di rumahnya, yaitu di dusun Ngrumek, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia tinggal di rumah berukuran 5x8 meter persegi itu. Ya, ia pun berkisah tentang yaitu hidupnya. Khairun terlahir dari keluarga sederhana. Jangankan ongkos naik haji yang mencapai dulu masih 6 juta, yaitu tahun
kurang lebih 2015-2016. Waktu itu jadi ongkos naik haji UNH itu masih 6 juta. Untuk makan sehari-hari saja keluarganya pas-pasan. Ayahnya hanya buruh tani, sedangkan ibunya berjualan yaitu peracangan, rokok dan es. Dari kecil Khairun Nasikin ini telah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya di musola samping rumahnya yang dibangun sejak tahun 46. Khairun Nasikin ini kerap diajari tentang agama oleh orang tuanya. Seiring pemahamannya tentang agama itu tumbuh, keyakinannya untuk menunaikan ibadah haji pun menguat. Anak kedua dari 6 bersaudara itu nekat ingin kemana? Ke tanah suci, kendati tak mengantongi dokumen haji satupun, hingga kejadiannya itu unik, yaitu menimpanya. Waktu itu katanya Khairun Nasikin, saya berpikir tidak hanya orang yang memiliki uang yang lebih bisa menunaikan ibadah haji, karena saya juga ingin naik haji. Selain itu saya sudah dipanggil wak haji oleh warga, padahal saya belum pernah naik haji, imbunnya. Julukan wak haji itulah yang memberikan warga itu bukanlah tanpa alasan, lantaran kebiasaan Khairun ini memakai peci putih khas orang pulang berhaji. Jadi sebab itulah dipanggil Pak Haji. Sebab muda saya selalu menggunakan peci putih saat pergi ke sawah dan mengantar ibu pergi ke pasar. Saya tidak pernah lepas dari yaitu topi atau peci haji. Julukan itulah kemudian membuat gairah Khairun untuk menunaikan ibadah haji semakin kuat. Ia pun semakin rajin mendekatkan diri kepada Allah, selain melakukan sholat wajib dan sholat sunnah, juga doa-doa, dan juga ia sering berpuasa. Tak hanya berdoa, Khairun juga mengikuti kuis yang digelar salah satu produk sampo bersama adiknya bernama Umi Naila. Ia mengirimkan ratusan kemasan sampo ke sebuah radio swasta di Jombang untuk diundi. Kebetulan saat itu diundi, adik saya beruntung mendapatkan hadiah gelang emas seberat 5 gram. Gelang itulah kemudian dijual. Saya ke toko perhiasan, ke pasar Peterongan Jombang, seharga 76.000. Uang itu yang saya gunakan untuk membeli perlengkapan haji. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Jadi kisahnya demikian para pemirsa. Dia berangkat dari Jombang ke Juanda untuk ke bandara. Sudah siap-siap, para jemaah haji sudah naik pesawat. Dia kemudian nekat untuk masuk pesawat, tangga pesawat. Kemudian dia mencari yaitu kursi yang paling belakang. Kemudian Khairun ini setelah duduk dipergoki pramugari, karena dia duduk di belakang pesawat bersama ratusan jamaah haji asal Indonesia, yaitu sesampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, karena ketahuan
ditanya paspornya dan lain kan tidak punya surat-surat. Karena itu ternyata dia merupakan haji gelap atau nunut. 2 tahun kemudian dia benar-benar naik haji. Kisah hajinya dikenal dengan yaitu haji nunut. Dia merupakan yaitu haji nunut atau haji gelap, ya. Kisahnya terjadi pada musim haji pada tahun 1992 kala itu. Jadi Khairun Nasikin ini bahkan tak prosedur, tidak prosedur seperti haji itu. Kemudian dia tidak tahu paspor haji dan dokumen perjalanan yang diperlukan. Nah, ketika itulah masih umur 30 tahun dan masih bujangan, bermodal tekad kuat dan doa, dia pamit kepada ibunya untuk berangkat haji. Jangan tangannya paspor, ia hanya membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan uang yang sangat sedikit. Waktu itu dari Jombang saya bawa uang hanya 55.000 rupiah, katanya Khairun. Ya. Sampai di dalam pesawat dia berjalan menuju bagian depan. Saya mikirnya gandol kayak truk. Kadang kan kalau gandol truk kan di depan. Tentu saja dia menemukan pintu terbuka, kursi bagian depan di tengah juga penuh dengan penumpang jemaah haji. Ia harus berjalan ke belakang. Kebetulan satu deret kursi 4 penumpang itu kosong di bagian ekor belakang pesawat. Disitulah kata Khairun, dia duduk sendirian. Ia baru ketahuan sebagai penumpang gelap menjelang pesawat transit untuk mengisi bahan bakar di Kolombo. Saya ditanya paspor, saya bilang cuma saya bawa KTP, tiket juga tidak ada. Pramugari dan pramugara mau diam saja. Sampai di Jeddah saya diperiksa di bandara. Beberapa jam kemudian dia dikembalikan ke tanah air dan Khairun gagal melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kemudian ia diperkarakan atau diperbal secara hukum. Ya. Dan cerita itu rupanya didengar oleh bos media Dahlan Iskan. Ya, Khairun menjadi berita tahun 1994. Dia benar-benar naik haji atas bantuan, atas pemberangkatan yaitu Pak Dahlan ucapnya. Sejak itulah Khairun dikenal dengan panggilan Kaji Nunut. Artinya haji nunut, artinya penumpang gratis. Setelah tahun 1994 dia bolak-balik ke Tanah Suci, diajak dermawan untuk umroh sama haji besar, ya, ibadah haji. Bahkan sudah 6 kali saya ke Mekah. Subhanallah. Para pemirsa, ini kisahnya Khairun, ya. Orang kalau ditakdirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, meskipun tidak punya uang, bisa berangkat, ya. Subhanallah. Itu semua adalah kehendak Allah. Kalau tidak dikehendaki tidak akan bisa. Ini ya, bahkan sampai sudah 6 kali ke Mekah. Jadi itu pun dari Allah. Ya, barokahnya dari ini berita itu sampai menyebar sehingga orang-orang antusias, kasihan dan lain sebagainya. Ada juga
terus ya tambah di Gresik juga ya untuk mengajikan dan lain-lain. Demikian para pemirsa, apa yang bisa sampaikan ini bermanfaat masalah hafidhini wa dunya wal akhirah. Semoga saya dan para pemirsa saya doakan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jangan pesimis, kecil hati bahwa haji itu puluhan tahun. Ya, siapa tahu Allah menghendaki meskipun puluhan tahun, tapi kalau dikehendaki oleh Allah, apa haji plus, apa sudah tua kemudian didahulukan dan lain-lain. Untuk itu marilah kita senantiasa berdoa, sering membaca salawat Nabi, salawat hajiyah, atau doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassirana ziaratal Makkah wal Madinah wal maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dunia dan akhirat, dan ya Allah mudahkanlah kami bisa mengunjungi kota Mekah dan Madinah dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat masalah hafidhini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.